Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, topik yang akan kita bicarakan berkaitan dengan pembahasan soal konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Ada beberapa soal, kita lihat soal yang pertama. Soal yang pertama, ini berkaitan dengan implikasi. Soalnya berbunyi, implikasi berikut manakah yang benar? Yang A, B, C, atau D? Implikasi, ingat, implikasi itu apa, teman-teman? Implikasi itu akan bernilai salah jika benar salah. Jadi kalau pernyataan pertamanya benar, lalu maka itu menjadi salah, maka nilai kebenarannya adalah di sini adalah salah ya. Menjadi salah. Nah, ini. Oke, baik. Jadi salah begitu ya. Nah, kalau kita misalnya ada pernyataan di sini, Siti belajar giat, maka Siti lulus ujian. Pernyataan ini apakah bernilai benar? Ya, kita tidak tahu Siti yang mana begitu, dan kita harus cek kebenarannya. Apakah Siti itu belajar dengan giat? Bisa jadi itu masih dua kemungkinan jawaban, yaitu benar dan juga salah. Tergantung faktanya, kenyataannya, kita harus lihat dulu. Sehingga ada kemungkinan bahwa poin A ini itu bernilai benar, juga bisa memungkinkan bernilai salah. Karena bisa jadi Siti belajar giat ini bisa benar, bisa juga salah. Begitupun Siti lulus ujian bisa juga benar, bisa juga salah. Begitu. Lalu berikutnya yang B. Jika Bandung adalah ibu kota Jawa Barat, maka Denpasar terletak di Pulau Jawa. Kita semua tahu Bandung dan kita semua tahu Jawa Barat. Apakah pernyataan ini bernilai benar? Ya, benar ya bahwa Bandung itu adalah ibu kota Jawa Barat. Lalu Denpasar terletak di Pulau Jawa, apakah betul? Salah ya, Denpasar itu terletak di Pulau Bali, sehingga pernyataan ini bernilai salah. Maka implikasi dari poin yang B di sini, pernyataan ini bernilai salah, karena benar maka salah. Lalu bagaimana dengan jika matahari terbit dari barat, maka Andi sembuh sakitnya. Matahari terbit dari barat, apakah ini pernyataan bernilai benar? Salah ya, karena matahari itu terbit dari sebelah timur, sehingga pernyataan ini salah. Lalu apakah Andi sembuh dari sakit? Pernyataan bernilai benar? Ya, kita tidak tahu. Kita harus buktikan apakah Andi itu sembuh dari sakitnya ataukah tidak, begitu ya. Apakah ini bernilai benar ataukah bernilai salah, sehingga memuat dua kemungkinan, bisa benar juga, bisa salah juga. Tetapi ingat, di sini implikasi. Implikasi itu bernilai salah ketika di depan sudah ada benar. Sehingga ketika di depan pernyataan awalnya ini adalah sudah bernilai salah, pasti pernyataan ini akan bernilai benar, karena kemungkinannya salah-salah itu adalah benar, salah maka benar juga nilainya adalah benar. Oke ya, kita tabung dulu. Lalu kita buktikan dulu yang D, apakah yang D ini benar? Jika seekor lembu berkaki 4, apakah betul bahwa lembu berkaki 4? Betul ya. Lalu berikutnya, maka tikus mempunyai 4 mata. Apakah tikus memiliki 4 mata? Pernyataan bernilai salah. Nah, pola benar maka salah ini bernilai salah. Sehingga jawabannya yang tepat adalah yang C. Oke, baik. Kita lanjutkan. Berikutnya, soal yang kedua. Soal yang kedua ini bicara tentang
pernyataan yang bernilai salah. Jika A adalah pernyataan bernilai salah, lalu B adalah pernyataan yang tidak diketahui sembarang. Jadi A-nya salah. Jadi A-nya itu kita beri catatan, A-nya itu sudah salah. Lalu B-nya itu kita nggak tahu, berarti B itu bisa kemungkinan bernilai benar, bisa juga kemungkinan bernilai salah. Nah, dari poin pilihan di sini, kira-kira mana yang bernilai benar? Ingat, kita kembali ke implikasi bahwa kalau kita lihat di sini pilihannya ini ada kecenderungan implikasi-implikasi ya. Jadi kita ingat kembali implikasi. Implikasi tadi apa? Oke, akan bernilai benar, akan bernilai salah jika benar, maka salah ya. Ini akan nilainya adalah salah. Nah, kita lihat bersama artinya bahwa di sini ada implikasi, implikasi, dan implikasi. Nah, yang pertama di sini ada A. A di sini negasi A, berarti kalau A-nya itu sudah diketahui salah, berarti negasi A di sini nilainya benar. Kalau di awal saja sudah bernilai benar, ada kecenderungan nanti implikasi itu akan juga bernilai salah gitu ya. Tetapi bisa bernilai benar juga tidak? Ya bisa ketika B-nya juga benar begitu ya. Nah, tetapi di sini kita tidak tahu B-nya dan ada kecenderungan untuk salah. Berarti yang A itu tidak memungkinkan. Karena ada pernyataan yang juga bernilai salah untuk ketika B-nya di sini sudah benar, berarti ada kecenderungan di sini juga bernilai salah begitu ya, kalau B-nya salah begitu. Lalu yang kedua, B atau negasi B maka A. A-nya itu adalah salah. Nah, ini sudah salah. Ini sudah salah. Berarti kalau begitu bagaimana untuk yang B atau negasi B-nya, kita tidak tahu B-nya benar atau salah. Seandainya B-nya di sini adalah benar atau salah, berarti akan bernilai, kalau B-nya benar kan berarti negasi B-nya kan salah ya. Kalau benar atau salah nilainya apa? Nilainya benar ya, jadi ini juga bisa kemungkinan nilainya benar. Kalau B-nya salah atau benar, salah atau benar juga bernilai benar begitu ya, sehingga ini ada kemungkinan akan benar maka salah. Nah, pernyataan ini pasti bernilai salah. Gitu ya. Lalu kalau yang C implikasi di sini, kalau begitu negasi dari A, berarti ini ada kecenderungan A-nya di sini adalah benar, karena A di situ sudah bernilai salah. Nah, apakah di sini juga nanti menghasilkan benar? Kita lihat bersama, kalau B-nya itu adalah salah, maka ya di sini benar dan salah begitu ya. Jadi kalau dan itu dua-duanya harus benar begitu. Padahal di sini dua-duanya bisa kemungkinan adalah salah juga ya kan, karena kan B di sini adalah salah, lawannya jadi benar. Kalau di sini adalah benar, lawannya jadi salah begitu. Jadi karena dua hal yang berbeda, kalau konjungsi benar dan salah itu hasilnya adalah salah begitu ya. Sehingga C juga tidak memungkinkan karena hasilnya adalah salah. Kita coba yang D. Yang D di sini A. A-nya sudah bernilai salah di sini ya. A-nya sudah salah. Bagaimana kalau A sudah salah? Ya pasti di sini mau benar ataupun salah, nilainya pasti benar karena di depan pernyataan yang awal di sini sudah bernilai salah.
Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, baik. Kita lanjutkan ke nomor ya ketiga. Soal yang ketiga dikatakan bahwa jika implikasi P, maka negasi P bernilai salah. Maka implikasi berikut yang benar adalah apa? Jika P maka negasi Q bernilai salah. Maka implikasi berikut yang bernilai benar adalah yang mana nilainya benar. Nah, kita lihat bersama. Implikasi P maka negasi Q. Kita tulis saja dulu P. Implikasi negasi Q itu nilainya adalah salah. Salah. Nah, artinya kalau di sini saja sudah salah, berarti P di sini nilainya adalah benar. Negasi Q di sini nilainya adalah salah. Pernyataan berikut yang nilainya benar. Kalau begitu negasi P maka Q. P-nya nilainya adalah benar. Negasi dari benar adalah salah. Yang di sini. Lalu Q-nya adalah bernilai. Q adalah bernilai apa Q-nya? Kalau begitu P-nya benar. Kalau begitu kalau Q-nya berarti juga bernilai benar ya. Karena negasi Q saja itu salah. Berarti Q-nya bernilai benar. Berarti salah maka benar begitu ya, di sini benar. Nah, berarti nomor A ini sudah merupakan jawaban karena nilainya juga sudah benar. Tapi meskipun kita begitu, kita lihat yang poin B, C, dan D. Q di sini nilainya adalah benar. Negasi P berarti salah. Jadi nilainya salah ya yang untuk B. Lalu yang C, P-nya itu adalah P-nya adalah benar, maka negasi dari P adalah salah juga sama. Kalau yang D, Q-nya itu juga benar, maka negasi dari Q juga salah. Maka jawabannya adalah salah. Jadi B, C, dan D itu pernyataan bernilai salah. Nah, yang pernyataan bernilai benar adalah yang A. Begitu. Baik, kita lihat soal yang berikutnya. Soal berikutnya adalah converse dari implikasi. Bunyinya adalah jika Tuti naik kelas, maka Jono pergi ke Jakarta. Jika Tuti naik kelas, maka Jono pergi ke Jakarta. Masih ingat teman-teman converse dari implikasi? Converse dari implikasi itu apa? Converse itu artinya kalau ada P maka Q itu diapakan? Converse. Converse itu artinya tukaran tempat ya. Q maka P ya. Oke, nah di sini tukaran tempat itu disebut dengan converse. Baik. Kalau kita punya Tuti naik kelas. Tuti naik kelas itu P. Lalu Jono pergi ke Jakarta adalah Q. Maka di manakah jawaban ini yang memungkinkan? Kita lihat polanya bahwa Q-nya pindah ke depan, berarti si Jono itu ada di pernyataan yang awal, maka Jono pergi ke Jakarta, maka Tuti naik kelas. Jono pergi ke Jakarta, maka Tuti naik kelas. Atau Jono tidak pergi ke Jakarta, maka Tuti tidak naik kelas. Bukan ya, tetapi yang lebih tepat yang B. Begitu, karena Q-nya Jononya di depan, pergi ke Jakarta, dan Tuti naik kelas.
Baik, kita lihat soal berikutnya. Soal nomor 5. Soal nomor 5 kita baca bersama. Negasi dari implikasi. Negasi dari implikasi. Ingat, negasi dari implikasi. Nah, ini sedikit saya ulang kembali. Bagaimanakah cara kita mencari sebuah negasi dari implikasi? Jika implikasi itu berbunyi, jika Arman pandai, maka Arman seorang cendekiawan. Nah, negasi dari implikasi ini apa? Kita lihat bersama. Silahkan membuka kembali materi Anda atau mencari sumber mungkin yang bisa membantu, atau Anda bisa lihat dari slide saya ini. Negasi dari suatu implikasi kita bisa buktikan dengan tabel kebenaran. Jadi misalnya A, ini pernyataan A, ini pernyataan B ya. Ini B-nya harusnya huruf kecil ya. Lalu kalau kita punya implikasi kan kita memperoleh ini ya, tabel kebenarannya ya. Bernilai salah jika benar salah begitu ya. Nah, ini tabel kebenarannya. Yaitu benar, salah, benar, dan benar. Lalu bagaimana untuk negasinya? Ya udah, berarti ini kita negasikan begitu. Kita negasikan menjadi benar jadi salah, salah jadi benar, benar jadi salah, benar jadi salah. Apakah pernyataan ini sama dengan A dan negasi B? Ternyata setelah dikonjungsikan, hasilnya adalah antara A dan B, tetapi B di sini dinegasikan. B-nya harus dinegasikan sehingga B menjadi salah, salah jadi benar, benar jadi salah, salah menjadi salah. Nah, kalau sudah dinegasikan, baru dikonjungsikan antara A dengan negasi B. Maka kita peroleh benar salah, di sini salah, benar dan salah, benar dan benar-benar, salah, 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 salah. Sehingga ini ada kemiripan antara negasi dari implikasi dengan A dan negasi B. Jadi ini adalah hasil dari atau ekuivalen begitu ya, sama begitu ya, sama dengan A dan negasi B. Jadi kalau mencari negasi dari sebuah implikasi itu adalah A dan negasi B. Kita kembali ke soal nomor 5. Di situ berarti yang dimaksud dengan negasi dari implikasi adalah A dan negasi B. Nah, ini nilainya sama. Nah, tadi kan sudah ya. Maka jika Arman pandai, maka Arman seorang cendekiawan. Arman pandai itu adalah A-nya. Arman cendekiawan itu adalah B-nya. Begitu ya. Oke. Jadi kalau ditulis A, maka B. Begitu. Nah, A maka B. Nah, implikasi ini kalau dinegasikan, hasilnya adalah A dan negasi B. Jadi A-nya adalah Arman yang pandai, karena ini dinegasikan, dan B-nya adalah Arman yang tidak seorang cendekiawan. Jadi yang mana jawabannya yang sesuai dengan pola di sini, mana yang memungkinkan ini ekuivalen atau sama dengan begitu ya. Yang nomor berapa? Yang nomor C ya. Arman pandai berarti A, ini A-nya. Arman pandai itu A. Arman bukan seorang cendekiawan, berarti negasi dari B ya, bukan seorang cendekiawan. Nah, di sini ya. Itu. Jadi jawabannya adalah C. Baik, kita lanjutkan. Soal yang ke-6. Kita lihat soal yang ke-6 adalah kontraposisi. Nah, di sini ada soal berkaitan dengan kontraposisi.
dari implikasi. Jadi kontraposisi dari implikasi. Ingat, kontraposisi dari implikasi itu seperti apa? Ya, kita lihat bersama. Jadi kalau mungkin bisa dibantu dengan ini ya. Nah, ini kontraposisi dari suatu implikasi begitu ya. Kontraposisi dari suatu implikasi itu bagaimana? Ingat, kontraposisi itu artinya apa? Kontraposisi itu artinya dilawankan begitu ya. Lawannya ditukar tempat, lalu lawannya. Pembuktiannya bisa seperti ini, bahwa hasilnya sama. Jadi ketika B maka A, itu kontraposisi berarti A-nya pindah ke depan, B-nya pindah ke belakang, lalu dinegasikan. Begitu. Ini nilainya sama kalau mau dibuktikan dalam tabel kebenaran. Begitupun kalau A maka B. A maka B ini pun juga akan nilainya sama ketika ini tukaran tempat lalu dinegasikan. Anda bisa lihat hasil pembuktiannya pada tabel ini. Begitu. Sehingga untuk soal nomor 6, nah ingat kontraposisi jika kita punya suatu bilangan. Jika kode suatu bilangan asli adalah genap, nah ini adalah P-nya, ini adalah P-nya, maka bilangan asli itu adalah genap. Ini adalah Q-nya. Berarti P maka Q begitu ya. P maka Q. Nah, bagaimana kontraposisinya? Berarti si Q ini ada di depan, P-nya tukaran tempat ada di belakang, diimplikasikan, diberi tanda negasi tidak? Iya, diberi tanda negasi ya. Diberi tanda negasi di sini. Sehingga kalimatnya menjadi bagaimana? Q-nya menjadi negasi, bilangan asli. Bilangan asli itu tidak genap. Maka jika bilangan asli tidak genap, maka kuadrat suatu bilangan asli tidak genap. Begitu ya bunyinya. Nah, dari pilihan ini mana? Ya, yang A ya. Jika bilangan asli itu genap, tidak genap, ini negasi Q-nya, maka kuadrat bilangan asli itu juga tidak genap. Ini negasi P-nya begitu. Gitu ya. Oke, baik. Berikutnya soal nomor 7. Soal nomor 7, silahkan kita lihat bersama. Jika A maka B itu adalah S. Dan C pernyataan yang nilainya sembarang. Nah, kita harus melihat dulu mana dan yang diminta itu adalah pernyataan majemuk berikut ini bernilai benar yang mana. Jadi yang dinilai benar. Nah, kita tulis dulu yang diketahui apa. Yang diketahui adalah A maka B itu nilainya adalah salah. Salah. Sehingga kalau A implikasi B salah, berarti A-nya nilainya apa? Nilai kebenarannya. Pasti benar ya, dan B-nya pasti salah begitu ya, karena nilainya salah. Lalu C-nya bagaimana? C itu tidak bisa benar, bisa juga salah. Jadi tidak diberitahukan atau sembarang apapun bisa sebagai nilai kebenaran. Oke, kalau begitu, karena yang diminta adalah pernyataan majemuk bernilai benar, nah kita cek bersama-sama. Di sini banyak implikasi ya. Sehingga jika C itu sembarang, kita bisa benar, bisa salah. Lalu A dan B di sini.
A-nya salah, B-nya benar, karena dua hal yang berbeda. Kalau konjungsi itu akan bernilai benar jika dua-duanya itu benar. Sehingga kalau ini berlawanan, pasti nilainya yang A dan B itu, konjungsi di sini adalah salah. Nah, ini nilainya salah konjungsi ini ya, yang ini saja. Nah, kalau ini salah, C-nya kita tidak tahu C-nya benar atau salah. Kalau C-nya benar, ini nilainya akan salah. Tapi C-nya salah, ini nilainya akan benar. Begitu. Jadi kalimat yang A ini kemungkinan benarnya ada, tetapi kemungkinan salahnya juga ada. Maka bukan A jawabannya. Lalu nomor yang B. A dan B. A dan B itu namanya konjungsi, itu pasti nilainya adalah bernilai benar jika dua-duanya benar. Tetapi ini dua hal yang berbeda, benar dan salah. Sehingga pernyataan ini pasti nilainya adalah salah, begitu ya. Karena di depan sudah salah, ingat. Jadi yang salah itu A dan B di sini. Karena yang di depan sudah salah, C-nya mau benar ataupun salah, tidak masalah. Pasti nilainya akan benar. Ingat, konjungsi ya. Maaf, ingat, implikasi ya. Sehingga jawabannya adalah yang B, begitu. Karena pasti nilainya benar. Oke. Tapi kita baik juga melihat yang C dan D ya. C dan D atau A atau B. Berarti kan A-nya itu benar, B-nya salah. Atau itu kalau dua-duanya satu sudah benar, saja sudah bernilai benar. Begitu ya. Jadi ini kemungkinannya benar. Begitu. Kalau ini kemungkinan benar, berarti ada kemungkinan nanti juga nilainya salah. Karena C di sini kan tidak tahu ya. Bisa benar, bisa salah. Begitu. Sehingga ini juga tidak memungkinkan. Karena ada kemungkinan bisa bernilai salah. Gitu. Lalu yang D bagaimana? Yang D itu C, maka A, maka B. Karena di sini tidak bisa benar, bisa salah, kita cek yang ini, yang di dalam kurung. A maka B, berarti A maka B itu sudah nilainya salah. Berarti ada kemungkinan nggak ini akan bernilai benar? Ada juga. Tapi akan bernilai salah juga ada memungkinkan, karena yang kedua sudah bernilai salah. Jadi di sini benar, maka salah. Sehingga nilainya adalah salah. Ada kemungkinan salah. Jadi ini bukan ya. Sehingga jawabannya yang B. Baik, kita lanjutkan ke soal yang ke-8. Soal yang ke-8 ini adalah soal implikasi ya, hati-hati. Ada pernyataan di sini tentang biimplikasi. Biimplikasi itu dua arah ya. A maka B, A biimplikasi. A jika dan hanya jika B bernilai salah. C pernyataan sembarang. Maka pernyataan majemuk ini yang bernilai benar adalah yang mana? Seperti tadi kita cek dulu A maka B. Jika dan hanya jika. Nah, kalau A jika dan hanya jika B itu hasilnya adalah S, salah. Artinya apa? Artinya kemungkinan A, kemungkinan yang muncul adalah A-nya benar, B-nya salah, atau A-nya salah, B-nya benar. Begitu ya. Kenapa? Karena ini adalah biimplikasi. Biimplikasi itu akan bernilai benar jika dua-duanya benar atau jika dua-duanya salah. Begitu ya. Maka ketika sudah bernilai salah di sini, artinya kemungkinannya A itu punya dua kemungkinan dan B juga punya dua kemungkinan. Lalu bagaimana cara kita untuk melihat pernyataan ataupun pernyataan majemuk di sini?
Ingat, di sini ada implikasi. Implikasi apa? Implikasi. Kita ulang kembali, tadi sudah. Implikasi itu jika benar, maka salah hasilnya adalah salah. Nah, ini mungkin bisa membantu sebagai kata kuncinya. Sehingga jika ini adalah A atau B, maka C. Kita nggak tahu C-nya apa, tetapi kita melihat dari A atau B-nya. Ketika A atau B, berarti di sini bisa benar, bisa salah. Atau kalau A-nya benar, berarti B-nya salah. Kalau B-nya salah, maka A-nya benar. Misalnya begitu, berarti kemungkinannya kan bisa benar atau salah. Gitu ya. Nah, ketika kemungkinannya bisa benar ataupun salah, artinya apa? Atau itu kan disjungsi ya, akan bernilai salah jika dua-duanya salah. Nah, pernyataan ini pasti akan bernilai benar ya ketika A atau B-nya dua hal yang berbeda begitu ya, benar salah begitu ya. Bisa benar, bisa salah juga, bisa benar juga begitu ya. Kalau A-nya benar, maka B-nya salah. Atau yang kemungkinan kedua, yang A-nya salah, B-nya benar. Berarti kalau atau ini akan bernilai, justru akan bernilai benar. Karena dia bernilai benar, ada kemungkinan tidak nanti ini bernilai salah. Ada, karena kalau benar maka C-nya ini nilainya salah, ya bisa jadi nanti nilainya salah begitu ya. Kecuali B, maka B nilainya pasti akan benar. Artinya nomor A tidak memungkinkan. Lalu kalau poin yang B, C, maka A dan B. Implikasi, lihat C-nya kita nggak tahu apapun, tetapi A dan B di sini ada kemungkinan benar ya. Karena apa? Karena alasan yang seperti di A tadi. Ya, apakah ada kemungkinan benar? Ya, ketika dua-duanya benar, tetapi sekali lagi ini saya ralat ya. Jadi kebetulan ini tadi saya membacanya disjungsi, padahal di sini maksudnya konjungsi ya. Jadi karena ini konjungsi berarti kemungkinannya ada dua di sini benar salah berarti akan bernilai salah begitu ya. Lalu kalau akan bernilai benar tidak akan. Karena dia konjungsi. Konjungsi itu harus dua-duanya bernilai benar begitu ya. Baru benar begitu ya. Nah, sedangkan di sini sudah salah. Ini juga C-nya juga tidak diketahui. C-nya ini kemungkinan bisa benar, kemungkinan bisa salah. Kalau C di sini benar, maka ini akan bernilai salah. Sehingga yang kedua ini tidak memungkinkan karena ada pernyataan yang juga salah begitu. Lalu bagaimana untuk pernyataan yang C? C, implikasi A maka B. Kita cek dulu bahwa A maka B. A maka B itu artinya apa? Artinya bahwa di sini benar maka salah ataupun salah maka benar. Ini juga akan bernilai salah begitu ya. Ini juga akan bernilai salah. Dan C-nya bisa benar bisa salah. Kalau C-nya itu benar maka kemungkinannya adalah ini juga akan ada pernyataan majemuk yang nilainya salah begitu. Jadi yang C juga tidak memungkinkan. Bagaimana yang D? Yang D kita lihat. Karena ini C-nya sembarang, kita lihat dulu yang A dan B. A dan B berarti di sini akan bernilai benar, salah, atau salah benar sebaliknya ya. Nah, kalau begitu ini pasti konjungsi. Karena konjungsi berarti ini nilainya pasti apa? Nilainya salah. Nah, karena bernilai salah diimplikasikan dengan tidak tahu, ingat implikasi kalau sudah depannya salah, mau ke pernyataan yang berikutnya itu adalah benar ataupun salah tidak menjadi masalah ya. Tetap akan bernilai benar begitu ya nilainya. Sehingga jawaban yang memungkinkan adalah yang D. Begitu. Baik, kita lanjutkan ke
soal berikutnya ya. Soal yang nomor 9. Tetapi ini saya hapus dulu. Oke, baik. Kita lihat nomor 9. Pernyataan berikut yang ekuivalen. Apa tuh kata ekuivalen itu? Apakah teman-teman masih ingat? Sama ya, ekuivalen itu maksudnya sama begitu ya. Nah, di mana ini yang ekuivalen begitu ya? Nah, kita bisa buktikan dengan tabel kebenaran apakah ekuivalen atau tidak. Nah, ini ada ralat teman-teman, yaitu pada soal ini ada ininya ya. Saya perbaiki dulu nomor 9 itu ada di sini ada implikasinya ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Oke, nomor 9 itu soalnya seperti ini. Jadi negasi P, maka kurung buka Q dan negasi R. Nah, manakah pernyataan berikut ini yang ekuivalen begitu ya? Ekuivalen maksudnya yang sama begitu. Nah, teman-teman bisa melakukan dengan tabel kebenaran. Tapi kita juga bisa melihat dari ini ya, sebetulnya ini ada, ingat kontraposisi dari suatu implikasi ya. Kontraposisi dari suatu implikasi kan pembuktiannya ini ya. Jadi suatu implikasi akan ekuivalen dengan kontraposisinya. Jadi kalau kontraposisi dari A maka B itu kan artinya negasi B sama negasi A ya. Itu kan tukaran tempat dinegasikan begitu ya. Ternyata itu tabel kebenarannya sama begitu. Benar-benar, salah-salah, benar-benar, benar-benar. Jadi ini ekuivalen, maka ditulis A implikasi B itu ekuivalen dengan negasi B, maka negasi A. Jadi ini ada kesamaan. Lalu bagaimana dengan B maka A? B maka A itu juga sama. Ternyata dia juga ekuivalen dengan kontraposisinya. Ketika negasi A di depan, lalu negasi B ke belakang, itu tabel kebenarannya juga sama, teman-teman. Jadi benar juga benar, benar-benar, salah-salah, dan benar-benar. Nah, artinya apa? Artinya implikasi itu ekuivalen dengan kontraposisi. Nah, kalau dari situ sudah mengingat kembali, sudah paham, nah kita bisa melihat bersama di sini gitu. Bahwa di sini ada P maka negasi P maka Q dan negasi R. Nah, apakah ini memiliki kesamaan? Ingat tadi bahwa di sini ada kesamaan ya, bahwa ini ya, bentar. Jadi tadi kita punya bahwa yang namanya kontraposisi itu adalah kita punya kontraposisi. Jadi kita tulis dulu kontraposisi. Kontraposisinya bagaimana? Kontraposisi di sini adalah jika P maka Q, maka kontraposisinya adalah negasi Q maka negasi P ya. Nah, ini ternyata kan tadi sudah kita tahu nilainya itu sama dengan implikasinya begitu ya. Jadi tabel kebenarannya sama begitu. Sehingga kalau misalnya ini dianggap P, maka ini dianggap Q, kita bisa mencari yang sama begitu ya. Jadi ini adalah P-nya, ini adalah P-nya, ini adalah kita anggap sebagai P-nya, P-nya di sini, lalu ini kita anggap sebagai Q-nya begitu ya. Ini kita anggap sebagai Q-nya. Nah, tukaran tempat begitu ya, berarti ini maju ke depan menjadi negasi Q
dan negasi R. Negasi R, lalu implikasi negasi, ini kan negasi P ya, berarti kita ambil P-nya ini negasi P ya, begitu. Jadi kita lihat bahwa ada istilah, ada yang pembuktian bahwa kontraposisi itu kan sama dengan implikasinya ya, sehingga kita bisa mencari, kalau kita lihat seperti ini, kita bisa mencari apakah ada kesamaan, boleh dengan tabel kebenaran satu-satu, tetapi kita boleh juga cek dulu kontraposisinya. Maka ini sebagai P, ini sebagai Q. Tinggal yang Q ini dinegasikan, yang P juga dinegasikan. Nah, ini kita buka kurungnya. Negasi Q berarti ya negasi Q yang depan. Lalu negasi disjungsi. Negasi disjungsi itu menjadi atau begitu ya, maaf. Negasi konjungsi begitu ya, negasi konjungsi dan di sini menjadi atau. Negasi R menjadi R begitu ya. Nah, ini dikurung. Lalu implikasi negasi jadi apa? Negasi jadi P. Sehingga negasi Q atau R, maka P itu nilainya adalah di sini. Yang mana yang memiliki kesamaan yang negasi Q atau R, maka P yang B di sini ya. Oke, begitu. Jadi karena mencari ekuivalen sebuah implikasi, kita coba dulu bahwa implikasi itu kan ekuivalen dengan kontraposisi begitu. Sehingga kita cek dulu begitu, ternyata ada di sini. Gitu ya. Baik. Berikutnya nomor 10. Nomor 10 saya hapus dulu. Oke, nomor 10 adalah negasi dari bilangan biimplikasi. Jadi negasi dari biimplikasi bagaimana teman-teman? Nah, kita lihat bersama ya. Kita ulang kembali. Nah, ini ya, ini tabel kebenaran dari biimplikasi. Teman-teman bisa membuktikan sendiri bahwa ternyata sebetulnya sebuah biimplikasi itu kalau dinegasikan, dilawankan begitu, itu akan sama dengan A dan negasi B kurung tutup, atau B dan konjungsi negasi A kurung tutup. Kenapa? Karena ini kalau dibuktikan tabel kebenarannya sama. Salah, salah, benar, 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 salah, salah. Begitu. Jadi ini ekuivalen, sama nilainya. Maka kita bisa menuliskan di sini bahwa negasi dari implikasi, ingat dulu, kita tulis dulu negasinya berarti kalau kita punya negasi A, negasi A diimplikasi dengan B, maka kita peroleh apa? Kita dapatkan bahwa itu ekuivalen dengan apa? Dengan tadi apa? Kita sudah lihat tadi pembuktiannya A dan negasi B atau A atau B dan negasi A atau B dan negasi A. Ini ada negasinya ya. Oke. Nah, ini coba kita cek bersama. Betul nggak? Ini ya. Atau kita bisa copy dari sini saja daripada kesulitan. Nah, ini ya. Atau kita bisa copy di sini. Nah, ini ya. Atau kita bisa lihat di sini. Nah, ini teman-teman. Nah, ternyata ini ada apa namanya? Maaf. Ternyata di sini ada
ini ya, ada pembuktian di sini bahwa ekuivalen, bahwa yang namanya negasi dari B implikasi itu A dan negasi B atau B dan negasi A ini di dalam kurung. Bagaimana kalau kita punya negasi A, B implikasi dari B dinegasikan? Nah, kita coba bersama-sama. Kalau begitu, kita tuliskan saja di sini negasi dari negasi A diimplikasi dengan B. Ya, di dalam tanda kurung. Nah, ini juga dikurung. Sama dengan, ingat, kita lihat polanya di sini, berarti A. A-nya sendirian, berarti karena A sendirian, A-nya sendirian, berarti di sini kan ada negasinya, berarti negasi A. Dan di sini ada konjungsi, berarti dan negasi B. Negasi B. Nah, karena di sini negasi B, kita tetap tulis di sini negasi B ya. Karena B-nya itu single sendirian, di sini B-nya kan nggak ada negasinya. Kita ikuti atau B-nya juga di sini tetap B, lalu dan konjungsinya negasi A gitu ya. Karena ini ada negasi berarti di sini negasi A karena A-nya kan negasi, berarti di sini negasi A begitu ya. Nah, ini saya kasih double negasinya begitu. Nah, kemudian kita buka di sini negasi A dan negasi B atau B. Nah, ini ada negasi-negasi, berarti ini menjadi A ya. Jadi kita bisa tuliskan A. Bentar. A dan negasi B atau B dan apa? Dan A dikurung tutup. Nah, karena sudah seperti ini, manakah dari pernyataan ini yang memungkinkan bahwa hasilnya adalah, bentar, kita cek bersama apakah ada yang keliru tidak di sini. Ada ya, di sini ada negasi A ya. Negasi A begitu ya. Berarti ini negasi A dan negasi B begitu ya. Negasi A dan negasi B atau B dan A. Ada nggak yang sama? Kok di sini B-nya tidak ada negasinya ini ya, atau A-nya. Tapi B dan A di sini sudah betul belum? Sebentar, ini kan atau dan negasi A ya. Kira-kira betul tidak ini? Nomor 10 ini A dan harusnya ada negasinya ya, ada negasinya begitu. Sebaiknya ada negasinya. Oke, ini yang A ini saya ralat teman-teman, ada kesalahan yaitu pada pilihan di sini ya, pada kesalahan pada pengetikan. Jadi ini seharusnya adalah konjungsi ini ada negasinya begitu ya, ini ada negasinya. Nah, sehingga kita bisa menemukan jawabannya bahwa negasi A dan negasi B atau B dan A begitu. Jadi jawabannya adalah yang A begitu ya. Baik, saya kira itu semoga saja apa yang kami berikan ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.